Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kami masih tunggu Anda pendengar di line telepon. Kami informasikan untuk Anda bahwa jam 8 akan Anda ikuti dialog interaktif menghadirkan narasumber kami dari KPPN Tual dan juga KP2KP Tual dengan membahas terkait dengan realisasi APBN sampai dengan hari ini. Ada pembahasan terkait dengan dana desa juga, terkait dengan laporan realisasi KPPN Tual yang nantinya dipandu oleh host Maya Pranira langsung dari studio Pro 1 RRI Tual. Kami nantikan Anda di line telepon pendengar di 22413. Anda yang menggunakan media sosial, Anda juga boleh berkirim pesan singkat di fanpage kami di Ruang Dialog, pastinya live untuk Anda. Tetap stay tune bersama kami di FM 103,6 dan 92,4 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami saat ini temani Anda di studio Dialog Pro 1 RRI Tual dalam acara dialog interaktif. Selamat pagi Eva. Dan pendengar bersaudara semuanya, mudah-mudahan kabar baik meskipun terpantau bahwa saat ini cuaca tidak terlalu bersahabat, tetapi semangat tentunya tetap ada untuk aktivitasnya dimanapun Anda beraktivitas, dan pastinya tetap waspada untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Anda. Pendengar, untuk dialog pagi hari ini kami akan mengetengahkan satu topik yang menarik untuk kita ketahui bersama, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi momen untuk menambah wawasan atau edukasi kita terkait dengan topik yang diangkat. Karena ini cukup menarik untuk kita ketahui, terutama bersaudara semuanya yang selalu ingin tahu tentang regulasi ataupun realisasi menyangkut anggaran yang dikelola oleh instansi negara, begitu pendengar. Dan langsung saja di pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog dengan satu topik, yaitu kupas tuntas realisasi APBN sampai dengan hari ini, dan narasumbernya adalah dari KPPN Tual dan juga dari pajak atau KP2KP Langgur. Kami langsung menyapa yang pertama dari KPPN Tual. Ini ada Kepala KPPN Tual, Bapak Roy Khan. Selamat pagi Pak Roy. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak. Oh iya, harus semangat. Harus semangat. Salam sehat Bapak. Baik, pendengar, Pak Roy Khan ini tentunya nanti akan memberikan penjelasan secara terperinci mengenai topik yang akan dibahas, dan beliau tidak sendiri, hadir juga Kepala KP2KP Langgur, yaitu Bapak Luhur Urakusumadinata yang akan memberikan penjelasan juga terkait topik kita. Selamat pagi Pak Luhur. Selamat pagi Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah baik Bu Maya. Alhamdulillah. Dan pendengar, kami nanti akan memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bertanya langsung mengenai topik di pagi hari ini. Nanti kami berikan kesempatan di line telepon 22118. Sekali lagi 22118 untuk Anda nantinya. Dan kita berbicara tentang realisasi APBN, banyak hal yang perlu untuk dilakukan agar anggaran negara ini setiap tahun itu bisa terrealisasi sesuai dengan tepat waktu, kemudian juga sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, begitu. Nah, untuk yang pertama saya ke Kepala KPPN dulu, ini ke Pak Roy Khan. Mungkin bisa menjelaskan secara umum saja apa itu realisasi anggaran Pak, sehingga nanti masyarakat kita juga bisa lebih paham, begitu Pak. Baiklah, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar RRI Tual di pagi hari yang sangat cerah ini. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, KPPN Tual di Langgur sampai dengan hari ini dalam mengelola dana APBN itu mengelola sebanyak 1,5 triliun. Itu untuk dana apa saja?
Itu ada untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, bahkan itu di dalamnya termasuk transfer ke daerah, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana desa. Jadi ada 3 kelompok besar sesungguhnya apa yang dikelola oleh KPPN Tual. Yang pertama tadi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada satker-satker vertikal. Ya, satker-satker vertikal itu penyaluran dananya melalui KPPN. Begitu juga dengan yang tadi ada fisik, dana desa. Itu ketiga poin besar itu dikelola oleh KPPN untuk melayani para satker-satker vertikal. Nah, satker-satker ini pada masa pandemi ini ataupun masa-masa sebelumnya, alhamdulillah KPPN sudah memberikan banyak upaya sehingga penyaluran tidak terganggu di masa pandemi ini. Karena kami sudah menyampaikan jalur-jalur termasuk secara online, termasuk bisa juga menyampaikan secara fisik, tetapi dalam kondisi protokol kesehatan, harus mematuhi protokol kesehatan. Itu dari sisi target, dari sisi pagu itu 1,5 triliun tadi. Hingga hari ini, hingga saat ini itu telah direalisasikan sebanyak 726 miliar. Atau kalau persentase 47,9%. Mungkin banyak yang bertanya, loh Pak, ini kan sudah bulan September, kok separuh saja belum sampai. Ini sering menjadi pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu kondisi real di lapangan, teman-teman di satuan kerja, teman-teman di Pemda itu juga belum bisa mengakselerasi secara maksimal penyerapan yang semestinya mereka laksanakan sesuai dengan target. Mungkin sedikit banyak kondisi pandemi ini juga memang mempengaruhi, karena beberapa pengadaan itu terkendala, terutama untuk proyek-proyek fisik yang cukup besar, sehingga yang semestinya bisa direncanakan pada tahun sebelumnya, akhir tahun sebelumnya, sehingga pada bulan Februari, Maret itu sudah bisa starting proyek, tetapi terkendala untuk proses-proses pengadaan. Belum lagi misalnya karena ada terlambatnya penetapan pejabat perbendaharaan, kemudian adanya pembebasan lahan, kemudian ada juga kompetensi SDM yang mengelola keuangan itu memang belum optimal. Jadi itu Mbak Maya, jadi beberapa hal kenapa hingga saat ini realisasi belanja negara itu belum mencapai 50%. Nah, ini menjadi tugasnya KPPN memang untuk terus mendorong. Makanya kami juga sering mensosialisasikan, mengundang mereka satker-satker untuk segera menyerap anggaran, karena semakin cepat itu manfaatnya nanti akan semakin banyak memberikan dorongan ekonomi di Tual dan sekitarnya sebagai pengungkit tumbuh ekonomi, begitu. Baik ya, ini gambaran yang cukup jelas ya terkait dengan kondisi real penyerapan anggaran di KPPN Tual saat ini. Yang disampaikan tadi bahwa belum mencapai 50% begitu, sementara kita sudah masuk di semester kedua, ini sudah memasuki bulan September dan menuju bulan Oktober begitu. Nah, sebelum dijelaskan lagi oleh Pak Roykan, mungkin saya ke Pak Luhur dulu. Pak Luhur, informasi terbaru apa nih dari pajak nih, terutama ini mengenai penerimaan pajak per bulan Agustus ini sudah seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu Maya. Ya, tadi setelah kita mendengar dari penjelasan Pak Roy tentang realisasi belanja terutama yang dari APBN di wilayah Tual dan sekitarnya, ya ini kan saya jadi kelihatan ironi. Karena apa? Begitu kita lihat kan namanya APBN kan ada belanja. Untuk kita bisa belanja kan berarti sebelumnya ada pendapatan dulu. Nah, kalau kita lihat di data kami, di data penerimaan pajak khusus untuk wilayah Tual dan Maluku Tenggara, ini kalau digabungkan saja ya, kalau dari Tual dan Maluku Tenggara penerimaan yang dihimpun oleh kami Direktorat Jenderal Pajak mulai sampai Agustus terakhir itu hanya terkumpul 24 miliar. 24 miliar. 24 miliar.
memang ada pertumbuhan dari tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Untuk periode yang sama tahun lalu, Januari sampai Agustus 2020, itu memang hanya 19 miliar. Memang ada pertumbuhan sekitar 27%. Namun apabila tadi dibandingkan dengan yang digelontorkan, kan seperti jauh panggang dari api. Iya, betul. Itu artinya apa? Jadi sebenarnya kita bukan bermaksud apa ya, ini kan mengingatkan bahwa ternyata dana untuk membangun wilayah Tuwal atau Maluku Tenggara ini ternyata bukan bersumber dari kita. Itu semestinya kalau kita berkaca dari data, berarti ada istilahnya dana-dana dari daerah lain yang digelontorkan ke sini untuk melakukan pembangunan di daerah sini. Jadi terus terang kalau kami di pajak ya, kita selalu meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak agar kita istilahnya kan tangan di atas kan lebih mulia daripada tangannya di bawah. Jadi betul. Pak Arno, Bung Karno juga pernah bilang bahwa kita tuh harus berdikari lah, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kalau bisa kita membiayai pembangunan dari kita sendiri kan pasti jauh lebih baik. Jadi intinya kita selalu mengharapkan seperti itu. Pasti kan sudah seperti itulah. Iya, baik. Berarti kalau yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Roy itu ada kaitannya juga nih. Yang berdampak juga begitu dengan penerimaan pajak begitu, karena ini kan realisasinya belum 50% ini ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Dan pendengar, selain berbicara tentang realisasi, ini ada juga kaitannya dengan dana desa, regulasi dana desa. Pak Roy, untuk pengelolaan dana desa di Kota Tuwal dan Kabupaten Maluku Tenggara dan juga pastinya di wilayah kerja KPPN yang lain, ini seperti apa? Ini ada masalah ataukah masih aman-aman saja Pak? Baik, terima kasih Mbak Maya. Ya, kita beralih ke detailnya. Tadi kan globalnya bagaimana serapan anggaran APBN di Tuwal dan sekitarnya. Sekarang masuk pada poin yang ketiga justru, yaitu mengenai dana desa. Di Maluku Tenggara itu ada 190 desa, di Kepulauan Aru ada 117 desa. Kemudian kalau di Kota Tuwal ada 27 desa. Nah, dari sisi serapannya untuk Maluku Tenggara sampai dengan saat ini itu ada 44% dari pagu 147 miliar sudah kami salurkan sebesar 65 miliar itu untuk Maluku Tenggara. Untuk Kepulauan Aru itu 48% dari pagu 112 miliar telah kami salurkan 54 miliar, yang Kota Tuwal itu 50% sudah tersalurkan dari 37 miliar, itu sudah kami salurkan 18 miliar. Untuk dana desa ini rata-rata ditopang oleh relaksasi atau kemudahan dari penyaluran dana desa BLT. Pada kesempatan sebelumnya juga saya berkesempatan untuk mensosialisasikan ini di beberapa desa, Desa Kelanit dan Dunwahan, bahwa BLT desa itu sudah dipermudah. Yang pertama yaitu bisa dicairkan dalam 3 bulanan, tidak lagi harus bulanan. Bahkan pemerintah daerah pun cukup men-tagging atau menandai desa-desa mana yang sudah boleh disalurkan BLT-nya. Nah, dari 3 kabupaten ini, Kota Tuwal justru ini sudah tertinggi penyaluran dana desanya. Di samping earmark 8%, BLT desa itu sudah sampai bulan 9. Jadi nanti begitu bulan 10 itu bisa mengajukan hingga bulan 11 hingga bulan 12 tadi, karena sudah kelompoknya 3 bulanan. Jadi sebenarnya secara umum pun besarnya penyaluran dana desa ini sudah relatif bagus. Kenapa? Karena nanti tinggal penyaluran yang komponen dana desa non BLT yang tahap 1 dan tahap 2 dan tahap 3. Memang sampai saat ini belum ada penyaluran yang tahap yang itu, karena memang ini konsentrasinya kita lebih fokuskan untuk penanganan pandemi saat ini, yaitu BLT tersebut harus segera disalurkan kepada
keluarga penerima manfaat atau KPM di masing-masing pemerintah daerah, yang jumlahnya tentunya tergantung dari warga-warga yang memang layak untuk diberikan BLT. Mungkin itu Mbak Maya. Ya. Pak Roy, ini untuk dana desa sendiri ini kan ada beberapa kriterianya begitu Pak ya. Ada dana desa untuk desa reguler, kemudian desa mandiri dan lain sebagainya. Itu perbedaannya di mana itu Pak? Oh ya, desa reguler tentunya yang desa-desa yang biasa, dalam artian pengelolaannya tidak menunjukkan prestasi yang menonjol. Iya. Nah, jadi kalau desa mandiri bedanya di situ, dia memiliki prestasi yang menonjol mulai dari cepatnya penetapan APBDes. Jadi sebelum tahun anggaran berlangsung, misalnya di bulan Desember biasanya mereka sudah mampu menetapkan APBDes. Karena di beberapa desa itu APBDes-nya nggak segera ditetapkan sehingga mengulur-ulur, terlambat. Bahkan hingga ada yang bulan April baru ditetapkan. Yang berikutnya adalah pengelolaan dana desanya relatif transparan, relatif bisa menopang atau memberikan manfaat yang nyata pada desanya, karena dia mampu mengalokasikan dana-dananya untuk perbaikan atau sarana dan prasarana di desa. Jadi itulah yang diukur dari beberapa tingkat kemandirian sebuah desa, sehingga kalau dia memiliki kemandirian yang cukup, nanti penyaluran dana desanya itu dibedakan dengan yang reguler. Kalau reguler itu 40-40-20, maksudnya 40%, 40%, 20% dalam 3 tahap yang berurut. Tapi kalau desa mandiri itu cukup dengan 2 tahap, yaitu yang pertama 60, yang kedua 40%. Seperti itu Mbak. Kalau untuk di wilayah KPN Tual sendiri lebih banyak masuk untuk kriteria yang mana ini Pak? Mandiri ataukah bagaimana? Kalau di Tual Raya, Tual, Maluku Tenggara dan Aru ini jumlah desa mandiri paling banter itu 3. Oh begitu. Dari jumlah yang cukup besar itu 334 desa. Di Maluku Tenggara itu kalau nggak salah 3 desa. Di Kepulauan Aru itu 1 desa. Di Kota Tual 2 desa mandiri. Begitu Mbak. Berarti ini masih perlu ya untuk menaikkan lagi jumlah desa mandiri betul, ini ya. Iya. Oke, Pak, saya ke Pak Luhur lagi. Pak Luhur, bicara tentang pajak, ini masyarakat kita ini kan mungkin belum terlalu bukan tidak menyadari mungkin ya. Paham begitu Pak. Ini menyangkut pengetahuan dari masyarakat. Ada pengetahuan lalu kemudian ada kemauan begitu untuk bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban dari masyarakat itu sendiri. Nah, pantauan dari KP2 KP Langgur seperti apa ini yang menjadi kendala? Apakah sebatas pengetahuan saja atau ada hal lain sehingga untuk penerimaan pajak ini yang tadi disampaikan belum sesuai begitu Pak? Betul. Ya. Baik Bu Maya ya. Kalau kita lihat kan kita bisa bicarakan karena kita bercermin pada data. Memang kalau kita lihat tadi dari total penerimaan yang hanya 24 miliar itu, memang yang paling besar itu penerimaan dari wajib pajak sektor badan usaha. Badan dalam hal ini PT, CV itu, jadi badan usaha. Kemudian ada pemungut. Pemungut itu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Roy itu, instansi pemerintah biasanya, bendaharawan itu kategori pemungut. Dan kemudian orang pribadi. Orang pribadi ini ya kategorinya ya pengusaha yang mungkin UMKM lah yang paling banyak. Memang kalau lihat kontribusinya memang kecil sekali sih yang termasuk orang pribadi ini. Jumlahnya dia banyak. Cuma mereka mungkin dari segi pengetahuan atau ya mungkin kurang edukasi juga. Betul yang dikatakan Bu Maya. Karena mungkin merasa kurang pengetahuan jadi mereka enggan. Bukannya enggan itu karena merasa belum punya pengetahuan yang lebih. Jadi itu memang tugas kami. Tugas kami salah satunya dari KP2KP adalah melakukan edukasi perpajakan. Ya memang karena sekarang ada pandemi ini memang ada kendala tersendiri Bu Maya. Karena kita kalau seharusnya kan mengandalkan meminimalkan tatap muka langsung. Kalau kita pakai media seperti Zoom atau apa, kalau menyentuh yang badan usaha atau apa mungkin masih bisa. Tapi kalau yang masuk orang-orang yang UMKM atau apa ini pasti agak kesulitan kalau yang seperti itu. Tidak optimal. Tidak optimal. Ya,
mungkin di sini kan kalau beli HP sekaligus sama beli sinyalnya mungkin. Iya. Jadi agak terkendala di situ. Tapi ya tetaplah kita tetap berusaha terus ya, mungkin dengan media-media yang lain. Salah satunya dengan di RRI seperti ini Pak ya. Jadi kita berusaha memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa pajak itu penting kok. Trennya semua di negara-negara yang maju apa-apa itu kan penerimaan mereka itu yang paling utama adalah dari pajak. Yeah. Sama dengan di Indonesia, kita ini mau mengandalkan apa? Kita mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu bukan warisan nenek moyang, itu titipan anak cucu. Kalau kita terus eksploitasi habis-habisan saat ini, mereka nanti anak cucu kita akan sengsara. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jadi alangkah baiknya kalau kita melakukan pembiayaan negara ini, negara yang sebesar ini dengan pembiayaan mandiri, yaitu dengan pajak. Itu adalah wujud cinta tanah air, bela negara. Kalau zaman revolusi dulu berjuang mengangkat senjata, sekarang berjuang itu salah satu wujud cinta tanah air, bela negara ya, membayar pajak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Karena pajak itu kan dari kita dan untuk kita. Terus ini saya tambah lagi ya Bu Maya. Iya Pak. Tadi kan sektor penopang utamanya kan dari badan memang. Terus kalau kita kita kuliti lagi, ternyata yang paling banyak itu yang paling berperan adalah sektor konstruksi. Ada hubungannya lagi dengan yang disampaikan Pak Roy tadi. Konstruksi ini berarti apa? Sebagian besar adalah mereka yang memenangkan tender-tender proyek pemerintah, seperti mungkin pembangunan jalan, gedung-gedung kantor dan sebagainya. Itu adalah sumbernya dari mana? Ya APBN atau APBD, keuangan negara juga. Jadi benar bahwa APBN atau APBD yang segera dibelanjakan itu akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Itu akan membawa efek domino ke seluruhnya. Jadi terus kemudian ada sektor lainnya ya, ada perdagangan juga, terus kegiatan usaha lainnya, terus jasa pergudangan. Jadi intinya tapi yang paling dominan adalah konstruksi. Konstruksi ya. Gitu. Kalau untuk konstruksi sendiri Pak, ini menyangkut tender yang tadi disampaikan itu di wilayah kita ini bagaimana itu perkembangannya? Apakah ada yang mandek ataukah bagaimana Pak? Kalau kita lihat memang kita bisa melihat dari berbagai data. Kita lihat di LPSE atau apa gitu kan kita ketahuan. Cuma kalau dari segi pajak ada pertumbuhan Bu Maya. Ada pertumbuhan. Kalau di periode yang sama di tahun lalu 2020 Januari sampai Agustus itu hanya terkolek pajak itu 14 miliar, tapi untuk periode yang sama di tahun ini sudah mencapai 16 miliar. Jadi ada pertumbuhan sekitar 15% ya. Patut kita syukuri dan semoga nanti sampai Desember bisa maksimal. Jadi, bisa maksimal ya. Iya. Kita kejar lagi 3 bulan ini ya. Betul, kita maksimalkan. Kerja keras. Gaspol. Iya, gaspol Pak. Oke Pak Roy, mungkin masih menyangkut dana desa ini menarik karena pasti pendengar kita juga kami yakin bahwa antusias karena menyangkut masalah yang melibatkan masyarakat desa juga begitu Pak. Nah, untuk penyaluran dana desa ini, kalau tadi disampaikan ada desa mandiri, kemudian masih sedikit begitu ya yang masuk kategori desa mandiri di wilayah KPPN Tual ini. Kalau yang belum masuk dalam kategori desa mandiri begitu, masih perlu disemangati lagi seperti apa sehingga nanti mereka bisa berbondong-bondong menuju ke desa mandiri ini Pak. Iya, terima kasih Mbak Maya. Pada dasarnya desa mandiri dan desa reguler sama-sama mendapatkan hak yang sama. Yeah. Haknya sebenarnya sama, dihitung dari misalnya jumlah penduduk yang miskin berapa. Kalau mandiri tentunya lebih sedikit. Kemudian jumlah penduduknya itu sendiri, jadi jumlah penduduk tidak miskin, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, kemudian PADES-nya, pendapatan asli daerah itu juga menentukan. Makanya kalau dari sisi penyaluran dana desa pada prinsipnya memang tidak berbeda mana yang reguler, mana yang mandiri. Hanya tadi pembedaan pemberian pentahapannya saja. Artinya dana desa yang untuk desa mandiri itu bisa mendapatkan lebih cepat dan lebih banyak. Itu bagian dari reward ceritanya. Jadi desa-desa yang mampu mengelola dana desanya secara akuntabel, secara transparan dan secara lebih terbuka, lebih bertanggung jawab, itu mendapatkan reward dengan penyaluran dana desa cukup 2 kali, di mana yang tahap 1 itu bisa langsung 60%.
Nah, memang semangatnya bisa yang reguler, pelan-pelan bisa membangun desanya untuk menuju mandiri. Nah, ini menjadi tugas kita semuanya, mulai dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa, juga pemerintah pusat, untuk terus berkolaborasi, berelaborasi untuk membangun desa-desa di wilayahnya. Nah, KPPN juga tidak henti-henti bagaimana bisa berupaya membantu beberapa desa. Makanya di kami berusaha untuk masuk ke desa dalam artian yang sifatnya formal, tidak material. Kalau material tentunya masuk ke ranahnya tim pemeriksa dan lain sebagainya. Kalau kami sifatnya pendekatan-pendekatan yang bersifat sosialisasi tentang aturan-aturan, regulasi dan lain sebagainya, itu yang kami sampaikan kepada pemerintah desa. Jadi sekali lagi, itu sifatnya sosialisasi. Sedangkan yang sifatnya pemeriksaan menjadi tanggung jawab tim pemeriksa dari masing-masing pemerintah daerah. Jadi terus kami untuk berupaya mendorong agar para desa-desa ini bisa tumbuh untuk menjadi desa mandiri. Nah, yang mungkin jadi agak sedikit jadi pertanyaan, di beberapa desa itu desanya masih pejabat, bukan kepala desa definitif. Itu juga menjadi PR tersendiri dari para pembina desa, agar desa-desa itu bisa memiliki kepala desa yang bisa secara utuh mengelola dana desanya, sehingga target-target yang sudah ditetapkan itu lebih mudah dikendalikan dan dicapai. Begitu. Terima kasih. Berarti untuk kepala desa definitif sama pejabat itu tanggung jawabnya tidak sama, begitu ya Pak ya? Dalam hal pengelolaan dana desa gitu Pak, atau gimana? Seperti yang kita ketahui, kalau jabatan kepala desa yang pejabat, yang bukan definitif itu kan hanya 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan harus diperpanjang lagi. Jadi tingkat kontinuitas, ketersambungan pengelolaan dananya pasti sangat berbeda bila mana kepala desanya definitif. Jadi dia bisa hingga masa baktinya kan, bakti kepala desa itu bisa, mungkin saya salah, bisa sampai dengan 6 tahun ya. Kurang 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun atau nanti bisa dipilih. Jadi tetap sangat berbeda pada saat hanya 6 bulan kemudian diganti lagi, 6 bulan diganti lagi, kan tentunya akan sangat-sangat menggantung dari roda pemerintahan itu sendiri. Betul. Baik. Itu Baik pendengar, sudah cukup panjang dan detail ya penjelasan dari kedua narasumber kita, yaitu dari KPPN terkait dengan pengeluaran APBN atau realisasi APBN, dan tadi juga sudah disinggung menyangkut dengan realisasi dana desa. Kemudian juga dari pajak, juga penerimaan pajak di wilayah kita ini sudah seperti apa tadi sudah dijelaskan, dan kami akan lanjutkan lagi dialog di pagi hari ini pendengar. Sebelumnya kita break dulu untuk mendengarkan yang berikut ini, dan setelah itu kita akan buka line interaktif di 0916221118. Minum dulu. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetap di udara, semenjak kapan iman tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila, Trika setia landasan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. RRI sebagai media dengan jangkauan siaran terluas teruslah berinovasi di era konvergensi tanpa melupakan jati diri dan semangat Tri Prasetya untuk memenuhi kebutuhan publik. Di momen yang sangat spesial ini, saya Royikan, Kepala KPPN Tual, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-76 tanggal 11 September 2021. Semoga RRI selalu menjadi media pemersatu bangsa. RRI tangguh, tumbuh, sehat dan kuat. Suarakan Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Tujuan utama penuh pengabdian pada revolusi demi Tuhan demi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara.
tadi testimoninya Pak. Suaranya bagus, suaranya Oke, jadi nggak kenal suara sendiri. Jadi oleh alam indah, kau bumiku nan ramah. Oh Indonesia, ku negeriku tercinta. Tercinta, oh kau tercinta. Inilah karyaku dan ku rela padaku. Untukmu negeriku, baktiku untukmu. Tapi ingat jangan kamu mengkhianatinya, membuat duka, mengundang murka hingga terkuasa emosi merusakkan kita. Ingat, jangan. Ayo bangkitkan jiwa dan raga menuju cahaya semesta. Indonesia tercinta, hidup kita punya jaya. Kita pun sejahtera. Baik pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual, Radio Tangga Bencana COVID-19, dan kita masih di Dialog Interaktif. Selamat pagi Evav, masih bersama dengan narasumber kita dari KPPN Tual dan juga dari KP2KP Langgur. Dan topiknya ini masih terkait dengan pengeluaran APBN, kemudian juga penerimaan pajak sampai dengan bulan Agustus 2021 ini pendengar. Kami baru saja menghadirkan satu lagu, ini spesial persembahan dari teman-teman kita di KP2KP yang
menghibur kita di pagi hari ini. Semangat tentunya untuk saudara semuanya, dan untuk Anda yang mau bergabung, mau bertanya langsung dengan kedua narasumber kita terkait topik, baik itu mengenai dana desa, kemudian juga mengenai penjelasan yang sudah disampaikan tadi, saatnya kami buka line interaktif di 0916221118, 0916221118, line interaktif untuk Anda yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita atau mungkin memberikan saran masukan begitu terkait dengan sosialisasi ataupun proses-proses penyaluran dana desa dan lain sebagainya. Nah, menyangkut dana desa, saya ke Pak Roy lagi. Pak Roy, ini kontribusi dari kepala OHOI atau kepala desa ini seperti apa sejauh ini pengaruhnya sehingga realisasi dana desa itu bisa sesuai begitu, Pak? Ya, terima kasih Bu Maya. Kami lanjutkan Bapak Ibu pendengar RRI yang sangat saya hormati. Dalam penyaluran BLT dana desa yang sekarang ini sedang berlangsung, jadi peran-peran para kepala desa sangat dibutuhkan. Apa saja, yaitu menyampaikan data realisasi keluarga penerima manfaat untuk bulan yang disalurkan BLT desanya pada saat pengajuan persyaratan penyaluran dana desa. Iya, Pak Roy, mohon maaf ditahan dulu, kita nampaknya sudah tersambung dengan salah satu penelpon. Pak Rengil, selamat pagi. Halo. Halo Pak Rengil, sudah bisa mendengarkan suara kami di studio? Halo. Iya. Baik Pak Rengil, nanti dicoba lagi di 22118 untuk Pak Rengil yang mau bertanya, atau mungkin yang lain nanti di 22118, dan mungkin silakan Pak bisa dilanjutkan lagi Pak Roy. Siap, iya. Iya, sudah tersambung ya. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang mau bertanya dengan narasumber kita 0916221118, dan kami sepertinya sudah tersambung dengan satu penelpon. Selamat pagi, Eva. Halo. Halo, selamat pagi. Baik, nanti dicoba lagi. Silakan Pak Roy, nanti bisa mudah-mudahan ini kita tidak terkendala dengan jaringan ya. Ini salah satu faktor juga yang selalu menghambat kita. Baik Pak Roy. Iya, kami ulangi sekali, Bapak Ibu pendengar yang budiman. Yang pertama, kepala desa itu wajib menyampaikan realisasi KPM atau keluarga penerimaan manfaat. Kemudian yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, yang menjadi hal-hal krusial di desa adalah bagi sebuah keluarga yang sudah mendapatkan BLT dana desa, tidak lagi diperkenankan mendapatkan bansos ataupun bantuan subsidi lainnya. Mungkin juga misalnya KPH, kemudian bantuan pelindungan sosial dan lain sebagainya, itu tidak boleh lagi merangkap. Jadi sebagai kepala desa harus memutuskan keluarga mana yang mendapatkan BLT, mana yang tidak mendapatkan BLT. Jadi yang sudah mendapatkan BLT cukup BLT, yang tidak berarti harus mendapatkan BLT yang versi lainnya. Tidak boleh ada double. Itu yang harus digarisbawahi. Yang berikutnya lagi adalah, baik Pak, ditahan dulu. Kita sudah tersambung. Selamat pagi Bung Bravo. Halo. Bung Bravo, selamat pagi. Baik. Bung Bravo, nanti tetap semangat ya, dicoba lagi di 22118. Jadi apakah pengaruh hujan atau bagaimana ini? Yang pasti semangat untuk Anda semuanya yang mau bertanya di 22118. Silakan Pak Roy, dilanjut lagi Pak. Ya, yang kedua Bapak Ibu, kepala desa memiliki kesempatan untuk memperbaiki jumlah KPM kapanpun dibutuhkan, kapanpun kondisi yang harus melaksanakan untuk perubahan. Jadi misalnya ada jumlah keluarga miskin misalnya berkurang, entah mungkin karena meninggal atau apa, itu harus disesuaikan. Begitu juga kalau misalnya bertambah, misalnya ada keluarga yang tiba-tiba kepala keluarganya di PHK oleh perusahaan. Nah itu berarti harus masuk ke dalam daftar keluarga penerima manfaat di bulan apapun kejadiannya. Jadi itu harus sangat-sangat fleksibel, harus sangat-sangat real dengan kondisi nyata yang ada di desa masing-masing.
Jadi jangan mentang-mentang dari bulan Januari sudah ada 100 KPM terus setiap bulannya 100 saja. Tidak. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan kondisi real. Yang berikutnya lagi Bapak Ibu, terutama para kepala OHOI, yaitu wajib menyampaikan data realisasi jumlah KPM nanti di akhir tahun. Karena itu nanti menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahun 2022. Itu tadi yang saya bilang relaksasi atau kemudahannya itu seperti itu. Laporan realisasinya tidak perlu buru-buru disampaikan, tapi kalau makin cepat sih tetap makin baik. Tetapi memang kalau ada hambatan, kendala, bisa nanti disampaikan hingga akhir tahun ini. Begitu. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu, BLT desa yang telah disalurkan ke rekening desa dibayarkan segera kepada penerima manfaat. Dalam artian apa? Jadi kalau misalnya BLT Januari ya harus segera dibayarkan di bulan Januari. BLT bulan September ini sudah boleh dibayarkan biarpun sekarang masih bulan September. Bagaimana yang Oktober? Ya belum, tentunya nanti menunggu bulan Oktober masuk baru bisa disalurkan ke rekening desa dan desa bisa menyalurkan ke keluarga penerima manfaat. Mungkin itu Mbak Maya, terima kasih. Artinya bahwa pendataan ini dia datanya tidak statis begitu, tidak kaku ya, tetap harus diupdate dan ini tanggung jawab dari pihak kepala desa begitu. Betul, ya dan unsurnya. Itu. Baik, saya ke Pak Luhur lagi, Pak Luhur. Yang tadi disampaikan bahwa hingga saat ini tuh realisasi pajak ini kan belum mencapai 50% begitu ya. Dan kita tahu bahwa tinggal beberapa bulan lagi kita sudah memasuki akhir tahun begitu. Nah, untuk waktu tersisa ini kira-kira bagaimana bisa menyadarkan masyarakat sehingga hal ini bisa terrealisasi begitu, dan seandainya tidak sesuai target, apa konsekuensinya begitu Pak? Tapi ditahan dulu, kami nampaknya mudah-mudahan ini kita bisa tersambung ini dengan Bung Bravo. Selamat pagi Bung Bravo. Baik, Bung Bravo nanti dicoba lagi di line interaktifnya 22118 dan sambil menanti Pak Luhur bisa dijelaskan ya tadi yang menyangkut dengan konsekuensi begitu jika memang tidak sesuai dengan tenggat waktunya begitu Pak. Baik Bu Maya, jadi kalau di kami di KP2KP kita itu dari instansi pajak itu kita kan kalau di KP2KP fungsi utamanya kan selain mengumpulkan data, pelayanan dan juga edukasi. Nah, kita tuh dalam hal untuk mengejar tadi yang penerimaan biar segera tercapai itu, kita tetap fokuskan kepada edukasi perpajakan. Dan di sistem kami itu sudah ada. Jadi kalau kita lihat di sistem itu sudah dipetakan oleh suatu sistem kami itu wajib pajak mana yang punya resiko tinggi, dalam artian itu harus punya potensi besar dan harus diedukasi lebih maksimal. Nah, tentunya kita nanti berfokus kepada di situ dulu yang paling resikonya paling besar. Akan kita surati atau perlu kita datangi lah. Jadi yang seperti itu kita datangi, kita edukasi pajaknya seperti ini, harusnya seperti ini agar di kemudian hari mereka tidak menjadi masalah. Dalam artian kan namanya juga kan pajak, perintah undang-undang, ada konsekuensi yang bisa diterima oleh si wajib pajak apabila mereka tidak patuh pada undang-undang. Ngisi pajak itu, ngisi laporan pajak itu, kalaupun kita alpa kan tidak sengaja, itu ada konsekuensi pidananya. Apalagi kalau kita sengaja dalam artian sengaja menyembunyikan, tidak melaporkan sebenarnya sehingga ada kerugian negaranya, itu juga ada ancaman pidananya. Kita nggak mau lah seperti itu. Jadi intinya pajak itu karena sudah kewajiban warga negara, jadi diselesaikan dulu lah. Harusnya kita balik mindset kita. Orang itu kan kadang, masyarakat kadang memikirkan, nah itu kan
kita minta hak kita, kita balik. Jadi kita dahulukan dulu kewajiban, baru kita meminta hak. Itu harusnya yang seperti itu. Baru ada hak setelah ada kewajiban dipenuhi. Itu sebagai warga negara yang baik harusnya seperti itu. Terus kemudian terkait tadi wajib pajak yang potensial di sini ya. Di Maluku Tenggara itu wajib pajak orang pribadi aja ada 7.500. Sedangkan di bawah itu ada 6.000-an wajib pajak orang pribadi. Kemudian wajib pajak badannya di Maluku Tenggara ada 700-an, di badan di Tual itu ada 500 sekian. Jadi kalau sebaiknya kita mau gotong royong semua memenuhi kewajiban kita, insya Allah penerimaan akan tercapai lebih bagus. Kita banyak kok, kita sering jalan-jalan tuh banyak rumah bagus, ada toko-toko yang rame. Beberapa kali sudah jalan kok, kita datangi mereka, kita edukasi di on the spot di tempatnya mereka. Jadi itu salah satu upaya-upaya kami untuk menggenjot penerimaan. Menggenjot dan mudah-mudahan bisa sesuai target begitu betul, ya, betul. Memasuki bulan Desember ini. Iya. Dan saya ke Pak Roy lagi. Pak Roy ini sebetulnya menarik ini penjelasannya karena yang paling diperlukan untuk masyarakat di wilayah Ohoy dan juga pastinya ini ada kaitannya juga dengan pajak. Ketika realisasi anggaran di KPPN berlangsung lancar, otomatis secara ini dampaknya juga ke pajak begitu ya Pak ya. Nah untuk Pak Roy sendiri masih mengenai selain dana desa, dana DAK begitu ya, yang itu realisasi di wilayah ketiga wilayah kerja KPPN Tual ini bagaimana itu? Yang sudah kira-kira bisa mencapai target itu dari Kota Tual kah, Maluku Tenggara atau di Kepulauan Aru Pak? Siap. Terima kasih Mbak Maya. Akhirnya Mbak Maya menyinggung dana khusus fisik. Iya, ini menarik. Begini Bapak Ibu pendengar yang saya hormati. DAK fisik khusus ini memang diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang memang membutuhkan. Dalam arti apa? Mereka pada tahun-tahun sebelumnya itu harus mengajukan proposal. Proposalnya bisa diterima oleh kantor pusat bila mana memang memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya mulai dari dampak lingkungannya, kemudian nanti kemanfaatnya seperti apa, itu semuanya dinilai. Nah untuk Maluku Tenggara sendiri itu mendapatkan pagu anggaran yang lumayan besar yaitu 137 miliar. Kalau Kepulauan Aru justru ini kecil, 73 miliar. Kenapa kok separuhnya gitu kan ya? Mungkin Pemda Aru juga bertanya-tanya. Kemudian Kota Tual itu 214, lebih banyak lagi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu bahwa ini juga disinkronkan dengan proyek-proyek strategis nasional. Jadi kalau misalnya ada pembangunan bandara ya tentunya akan membesar. Misalnya pembangunan sanitasi, kebersihan, kemudian pertanian, kehutanan, kesehatan, semuanya itu kan wajib untuk dipenuhi. Jadi semakin banyak proposal yang diajukan, kemungkinan besar akan terpenuhi. Nah, bagaimana dengan tingkat realisasinya, Bapak Ibu? Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa seluruh Pemda pada umumnya memang sudah mampu merealisasikan DAK fisiknya, terutama di tahap 1 ini. Yaitu Maluku Tenggara sudah 21%, Kepulauan Aru 18%, Kota Tual 22%. Kecil sekali Bapak Ibu ya. Iya, sangat kecil. Makanya ini juga menjadi perhatian kami. Sering kami berkoordinasi dengan para pengelola keuangan di Pemda, yaitu umumnya BPKAD. Bahkan juga saya berkoordinasi dengan pimpinan daerah langsung. Mohon perhatiannya Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, ini dana bukan dana pinjaman. Ini dana memang untuk Bapak, untuk pembangunan daerah Bapak. Jadi kalau Bapak eksekusi tentunya nanti harapannya berdampak signifikan atas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah Bapak. Jangan sampai ini lewat. Waktu itu memang batas waktunya adalah 21 Juli. Tetapi ternyata Alhamdulillah Menteri Keuangan menyetujui perpanjangan. Yang dimana karena memang sebagian besar Pemda secara nasional itu meminta kelonggaran waktu hingga diperpanjang sampai dengan
31 Agustus. Jadi kami pemerintah pusat sudah sangat memahami, mengerti, memaklumin sehingga kami perpanjang. Maka daripada itu mohon kepada aparat pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah bukan pemerintah desa, karena dak fisik ini dikelola oleh pemerintah daerah. Penyaluran yang tahap 1 ini kan sudah clear, sudah selesai. Sekarang segera untuk memenuhi persyaratan tahap 2. Apa saja itu persyaratannya? Yang paling krusial yaitu laporan pencapaian outputnya. Outputnya kalau nggak salah, mohon maaf, 50% itu dari yang sudah diterima yang disalurkan harus disampaikan, dilaporkan. Nah, laporan-laporan itu nantilah yang akan kami jadikan dasar untuk penyaluran tahap kedua. Begitu juga nanti tahap ketiga. Kalau tahap ketiga naik lagi persentasenya menjadi 70% nih, dari output dari target output yang harus dilaporkan oleh Pemda, sehingga sampai akhir tahun nanti seluruh paku-paku tersebut bisa terserap maksimal, paling tidak bisa di angka 95%. Mungkin itu, Mbak Maya. Baik, ini cukup jelas ya, menyangkut dengan realisasi dak fisik ini. Masih perlu juga ini rupanya kerja keras dari KPPN ini. Betul. Iya, betul. Dan Pak Luhur, kalau untuk kaitannya dengan yang tadi disampaikan, apakah itu juga berpengaruh begitu? Kalau melihat penjelasan dari Pak Roy tadi, Pak. Ya, betul sekali Bu Maya. Jadi gini, berdasarkan penelitian salah satu faktor yang menjadi keengganan wajib pajak atau masyarakat dalam membayar pajak, salah satunya mereka itu kurang menikmati hasil-hasil pembangunan, tidak ada kepercayaan atau apa. Makanya kan dalam hal ini kami menghimbau sekali bagi para pemangku kepentingan dalam hal ini yang pengelola anggaran, yang pegang anggaran, dan yang akan melakukan pengeluaran anggaran itu, mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya gunakan tepat sasaran, segera diserap itu dana-dana yang sudah ada di DIPA atau DPA-nya masing-masing, agar itu berguna bagi masyarakat. Intinya seperti tadi, berguna dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada akhirnya apa Bu Maya? Masyarakat itu kan akan paham tuh, oh iya ya, jadi daerah saya sekarang jadi maju, jadi bersih, jadi enak. Ini kan gara-gara negara juga hadir, hadir di kami. Makanya jadi mereka akan sadar dengan sendirinya bahwa ini dari pajak loh. Jadi kita harus membayar pajak. Jadi betul sekali yang dikatakan Bu Maya, ada hubungannya. Terus tadi juga akan sebagai pengukit pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi naik, pasti ikutannya juga penerimaan pajak yang lainnya juga akan naik. Semua sektor akan tumbuh. Nah, itu kan jadi kita bahagia bareng-bareng lah, istilahnya seperti itu. Bahagia bareng-bareng ya, itu sulit itu. Baik. Dan Pak Roy, kalau untuk menyangkut dengan dak fisik ini, peran pemerintah besar ya berarti ya untuk bisa mengontrol itu, ataukah ini kembali ke masing-masing yang dipercaya untuk mengelola dak fisik itu, Pak? Siap. Untuk dak fisik itu pada dasarnya sifatnya juga dalam bentuk grant, jadi dalam bentuk gelondongan sesungguhnya. Nah, makanya kami pun menyalurkannya juga dalam bentuk tahapan, bukan dari prestasi pekerjaan. Jadi tahap 1 25%, kemudian 70%, baru kemudian di angka 100 di masing-masing tahapan tersebut. Beda sekali dengan yang namanya misalnya dana alokasi umum. Itu memang betul-betul grant, betul-betul dalam bentuk blok grant yang diberikan ke masing-masing pemerintah daerah. Tetapi kalau dak fisik itu sekali lagi tadi kami sampaikan, ini juga bagian andil pemerintah pusat untuk bisa memeratakan pembangunan dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. Mana yang memang betul-betul membutuhkan dana alokasi khusus, itu nanti diberikan alokasi khusus sesuai dengan kekhususan daerahnya. Jadi kalau misalnya ada yang daerah baru yang tumbuh, yang sedang tumbuh, sedangkan ada dana yang bisa dialokasikan ke sana, makanya itu dialokasikan dalam bentuk dak reguler dan dak penugasan. Nah, itu pada umumnya memang untuk yang kegiatan-kegiatan yang mandatori, misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan,
apalagi saat ini sedang ada pandemi. Nah, itu pemberian dana dak fisik itu memang untuk membantu pemerintah daerah saat ini yang memang sedang membutuhkan dana bantuan untuk penanganan pandemi. Mungkin itu, Mbak Maya. Baik. Baik, pendengar kami kami coba terhubung dengan satu penelpon. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Iya. Baik, dan kita dibatasi waktu ya Pak, dan mungkin untuk selanjutnya kami langsung ke closing statement begitu Pak, dari yang pertama ke Pak Luhur dulu, ini apa yang mau disampaikan ke pendengar kita untuk topik di pagi hari ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi para pendengar RRI Tual dimanapun Anda berada, khususnya yang di wilayah Tual dan Maluku Tenggara, kami dari KP2KP Langgur tidak bosan-bosan mengingatkan Bapak Ibu, para pengusaha, para wajib pajak, mohon dipenuhilah segala kewajibannya yang menyangkut perpajakan. Karena tadi sempat saya sampaikan bahwa pajak itu kan untuk kita, dari kita dan untuk kita. Jadi semua itu akan kita nikmati bareng-bareng kok. Nanti pemerintah akan hadir di hadapan Bapak Ibu semua, karena mereka bisa hadir karena mereka juga punya dana untuk melakukan itu, dan itu bersumber dari pajak. Mungkin tidak banyak, bahwa mungkin ada sedikit pantun Bu Maya ya. Iya, jadi, boleh. Pantunnya ini sedikit berpantun Pak Roy. Jadi makan bolu dicampur coklat. Enak Pak. Pajak maju, Indonesia kuat. Cakep. Cakep ya. Jadi intinya adalah pajak maju, Indonesia kuat. Begitu yang mau disampaikan oleh Pak Luhur. Mungkin dari Pak Roy silakan Pak. Izin Mbak Maya, saya akan menyampaikan 3 statement, closing statement. Ya, yang pertama yaitu pengelolaan dana vertikal, yang kedua dana fisik, yang ketiga dana desa. Yang pertama untuk vertikal, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kepada teman-teman di satuan kerja vertikal, penyerapan sampai saat ini masih sangat-sangat masih rendah. Tadi ya, bulannya sudah bulan 9, tetapi serapan masih di 50%. Artinya sudah ketinggalan itu 3 bulan. Maka dari itu kami sampaikan kepada pengelola anggaran vertikal, yaitu mulai dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan SPM, dan bendahara pengeluaran, untuk segera menyerap anggarannya. Jangan terbiasa dengan kebiasaan yang lama. Apa itu? Nanti ujung-ujungnya penyaluran terbesarnya itu di bulan Desember. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Mumpung ini masih bulan September, masih ada Oktober dan November. Ayo segera, yang bisa diserap, yang tidak bisa kenapa nanti dicarikan solusi. Nah, yang lebih penting lagi Bapak Ibu, untuk satker vertikal, kami KPPN juga tidak henti-hentinya untuk memberikan dorongan. Mengapa? Sampai saat ini kami mempunyai alat ukur. Jadi alat ukur secara otomatis PI system. Nanti kami akan terbitkan rapot untuk Bapak Ibu semuanya. Rapotnya bisa merah, bisa biru, tergantung dari Bapak Ibu bagaimana mengelola anggaran di masing-masing satker. Makanya nanti di awal tahun 2022, insya Allah kami bisa mengundang Bapak Ibu untuk bertemu, mohon izin menyampaikan rapotnya Bapak Ibu semua. Jadi ayo, bagi yang pengen rapotnya biru, segera salurkan dananya, serap dananya, sehingga bisa memberikan kontribusi nyata kepada ekonomi di sekitar Bapak Ibu. Yang kedua, dak fisik, berarti kepada pemerintah daerah. Ini juga kami tidak henti-henti sampaikan kepada pemerintah daerah. Saat ini baru tahap 1, tahap 2 sudah dibuka lebar-lebar untuk segera ditarik penyerapan dak fisiknya, dipenuhi persyaratannya, sampaikan ke KPPN, nanti bisa segera kami eksekusi. Yang ketiga untuk dana desa, yang lebih penting lagi Bapak Ibu,
Dana desa yang penanganan pandemi untuk desa-desa sebesar 8% seluruhnya sudah kami salurkan. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sepanjang tahun. Ini yang sering jadi salah persepsi nih, bahwa dana 8% penanganan COVID itu hanya untuk awal tahun. Tidak, itu untuk sepanjang tahun ya. Bapak Ibu bisa gunakan sampai akhir tahun. Nah, berikutnya lagi untuk pemerintah daerah dalam hal penanganan dana desa, tolong segera diajukan, tidak perlu menunggu sampai seluruh desa siap. Jadi misalnya desa yang sudah disiap disalurkan ada 2, ajukan 2. Ada 10, ajukan 10. Tidak harus menunggu seluruhnya siap. Jadi sifatnya dicicil pun boleh, begitu untuk dana desa. Nah, yang lebih penting lagi, yang terakhir adalah penyampaian penyaluran dana desa, Bapak Ibu, itu tidak harus menunggu tanda tangan Bapak Bupati permohonannya ya, sepanjang Bapak Bupatinya memberikan surat penunjukan. Jadi karena biasanya para pimpinan daerah ini kan kesibukannya luar biasa. Kalau saling menunggu biasanya nggak maju-maju, nggak segera mengalir ke KPPN. Nah, silakan Bapak Bupati bisa menunjuk kepala BPKAD atau kepala DPMD untuk pengajuan penyaluran dana desa ke KPPN pada kesempatan pertama. Mungkin itu Mbak Maya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy dan juga Pak Luhur untuk penjelasan yang sudah disampaikan di dialog kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan tentunya memberikan kesadaran untuk kita semua betapa pentingnya kita berkontribusi untuk memberikan hak kita sudah dapat, kemudian memberikan kewajiban kita, memenuhi kewajiban kita dalam merealisasikan pajak, kemudian juga membantu untuk bagaimana anggaran negara ini yang sudah digelontorkan ini bisa terrealisasi dengan baik, yang merupakan tanggung jawab kita semua, tidak hanya semata-mata tanggung jawab dari pihak KPPN dan juga pihak KP2KP begitu. Dan mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan, kita nanti berjumpa lagi di lain kesempatan dari studio Dialog. Kami ucapkan terima kasih dan selanjutnya kami ajak Anda menyimak penyampaian Warta Berita Nasional Pro 3 RRI Jakarta.